Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Ivanov, NPM 0081 dengan Prodi Teknik Informatika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pemrograman web 1. Dari Prodi Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, dimulai dari database. Di sini saya diberikan tiga tabel, yaitu tabel user, tabel order, dan juga tabel order item. Di tabel user sendiri ada ID, nama, lalu username dan password. Lalu di tabel order ada ID, customer ID, total amount, order date, status, address ID. Lalu di order item ada ID, order ID, produk ID, quantity, dan price. Pada tabel user, ID digunakan sebagai primary key, lalu pada tabel order, primary key, ID juga sebagai primary key, lalu ada customer ID sebagai foreign key dari user, lalu di tabel order item, order ID menjadi foreign key dari ID order. Lalu selanjutnya kita masuk pada source code. Di sini di config kita server name-nya localhost, terus username-nya root, nama database-nya UAS di online shop. Di sini seperti biasa pada umumnya, lalu lanjut. Selanjutnya pada bagian login, di sini akan meminta pengguna untuk memasukkan username dan password yang nantinya akan disimpan ketika username akan disimpan pada username dan password disimpan pada variabel password. Namun apabila password dan username salah, maka akan menampilkan pesan invalid password. Selanjutnya, jika di bawah juga ada, jika belum mempunyai akun, kita bisa melakukan register. Lanjut pada source code register. Di sini menggunakan password hash, yang mana password akan diacak pada database yang telah masuk ke database. Ini untuk link bootstrapnya seperti ini. Lalu pada register ini, maka pengguna dapat memasukkan nama, username, password. Jika sudah, maka ketika mengklik tombol submit, maka data telah berhasil diregister dan bisa dimasukkan. Setelah itu masuk ke bagian indeks. Di bagian indeks, ini dia bisa menampilkan barang-barang yang telah ditambahkan seperti ID, ID customer, total barang, tanggal order, status, dan action. Yang di sini akan menampilkan data-data yang telah dimasukkan dari source code add order.php. Di sini akan meminta pengguna untuk memasukkan barang yang akan ditambahkan dengan mengacu pada ID user. Di mana ketika ID user dimasukkan, maka akan bisa untuk menambahkan data-data yang lain. Namun jika ID user belum terdaftar, maka akan tidak bisa untuk memasukkan barang. Selanjutnya setelah dari add order, kita lanjut ke bagian edit order. Pada bagian edit order seperti ini, di mana dia akan meminta dari user ID. Selanjutnya di sini yang bisa dirubah seperti ID customer, total barang, terus ada tanggal order dan status barang. Jika sudah, nanti ketika diklik tombol submit, maka akan berhasil untuk merubah order. Selanjutnya lanjut ke bagian delete order. Pada delete order ini, ketika pengguna mengeklik tombol hapus atau delete, maka
secara otomatis barang akan terhapus dari daftar barang yang sudah ditambahkan. Setelah itu lanjut ke bagian logout. Pada bagian logout cukup sederhana, cukup seperti ini saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penutup. Sekian dari saya, presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nih, lalu lanjut pada tampilan webnya seperti ini, cukup sederhana. Ketika kita memasukkan username yang telah terdaftar, maka akan terjadi seperti ini. Nah, akan menampilkan data-data yang telah berhasil ditambahkan. Namun jika username dan password belum terdaftar, maka kita bisa melakukan register, di mana pada register kita akan memasukkan nama, username, dan password. Contohnya ini nama saya, username-nya seperti ini, lalu passwordnya singkat saja. Ketika sudah selesai, ini kita akan kembali kepada bagian login. Lalu kita masukkan username tadi yang telah kita tambahkan dan password yang sudah kita tambahkan. Maka akan berhasil masuk ke dalam daftar barang-barang yang sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan menghapus salah satu barang yang telah ditambahkan, misalnya ini kita hapus. Dan kita akan mencoba untuk mengedit salah satu barang yang telah kita tambahkan. Misalnya ini jumlah barangnya akan kita rubah menjadi 5 dan statusnya kita buat menjadi pending. Jangan lupa untuk tanggal dicek terlebih dahulu. Kalau sudah kita klik dan sudah berhasil untuk merubah data barang. Selanjutnya kita akan menambahkan barang dengan mengklik add order. Maka kita akan memasukkan nama ID customer. Misalnya ID customer 1, total barangnya misalnya ada 6, terus tanggalnya kita setel terlebih dahulu. Ini pada tanggal 2 misalnya ya. Terus statusnya ini menunggu pengambilan. Terus address ID-nya 2 ini. Add order. Maka akan berhasil memasukkan barang pada daftar barang. Cukup singkat untuk hasil tampilannya seperti ini. Cukup mudah digunakan. Selanjutnya, hanya cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kurang jelas dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.